Menyangkut substansi, nanti biar KPK yang menjelaskan dari sisi kami tentang apa yang menjadi program selanjutnya. Itu saja barangkali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, sahabat bisa lihat kan gimana ekspresinya saat keluar, bisa menghadapi pers dengan santai, kalem, masih tetap banyak tersenyum gitu kan. Nah, orang kan biasanya ya kalau dipanggil KPK keluarnya itu wah gimana gitu kan, tegang atau gimana gitu. Ini enggak, Pak Anies ini beda. Nah, ini yang menjadi viral, di mana Pak Anies ini mendapatkan banyak pujian dari para netizen. Seperti yang dikutip di inews.com ini. Anies banjir pujian dari netizen usai diperiksa KPK. Weh, gimana ya? Aneh. Biasanya kan orang kalau udah dipanggil KPK, wah, bukan pujian yang ada, cemoohan, serangan gitu. Ini malah dipuji. Nah, biar gak gagal paham, mari kita simak beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa tanggal 21 bulan 9 tahun 2021. Anies diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul. Alhamdulillah, senang sekali bisa terus membantu tugas KPK. Siang tadi memberikan keterangan untuk membantu KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi terkait dengan sangkaan kasus korupsi di Perumda Pembangunan Saranajaya. Lanjut lagi, ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita bersama dalam kapasitas apapun untuk terus-menerus mendukung usaha memerangi korupsi, termasuk untuk membantu KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Ya, kita tahu lah ya di mana Pak Anies juga dulu pernah menjadi rektor di salah satu universitas dan beliau menjadikan anti korupsi menjadi sebuah mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Ya, lanjut lagi. Semoga keterangan dan penjelasan yang disampaikan tadi siang bermanfaat serta bisa ikut membantu menuntaskan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Itu yang ditulis Anies di kolom Instagramnya. Nah, perkataan-perkataan ini jelas mendapatkan sorotan dari para netizen. Katanya bahkan sampai 77.200 netizen menyukai unggahannya ini dan juga 4.378 komentar mewarnai di unggahan tersebut. Salah satunya kayak gini nih. Dicaci tidak tumbang, dipuja tidak terbang. Sehat dan panjang umur selalu buat Bapak. Tulis pemilik akun @ishakkuswoyo. Ya, amin. Sehat dan panjang umur selalu ya. Ya memang di saat ada serangan dan bagaimanapun juga dihadapi gitu kan. Dan segimana dipuji juga ya gitu-gitu aja gitu. Biasa aja dijalani gitu. Nggak jadi bikin hidungnya manjang. Salah ya kalau yang manjang bukan gara-gara dipuji. Mau jatuhin Anies? Adanya 2024 makin menggema namanya, kata pemilik akun @fuadbasra. Iyalah, untuk menjatuhkan, apalagi menjatuhkannya karena nanti tujuan di 2024, enggak lah. Yang pasti juga malah namanya Pak Anies ini terus di atas. Bahkan di survei juga elektabilitasnya stabil tetap di atas gitu kan. Jadi jelas ya, kenapa banyak masyarakat yang terpesona melihat gayanya Pak Anies Baswedan. Katanya kalau rakyat pilih rakyat. Nah ini di 2024 ada kesempatan nih buat kita rakyat pilih calon presiden yang benar-benar dari rakyat. Ini kali pertama pemilu presidennya benar-benar dari rakyat. Pemilu yang kita pilih langsung loh ya. Pak SBY, Jenderal, Pak Jokowi, Gubernur Jakarta waktu itu, Pak Prabowo, Menteri, Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Nah, kira-kira siapa yang rakyat, benar-benar rakyat, nggak ada jabatannya, sudah selesai jadi Gubernur Jakarta. Nah, itu bisa tahu sendiri namanya. Nah, kalau emang benar-benar rakyat, kita pilih calon presiden yang memang benar-benar dari rakyat, ngerti rakyat dia, bukan cuma cerdas, tapi paham gimana caranya kita lebih sejahtera. Jangan suka teriak-teriak Anies Baswedan begitu. Pilih aja. Silakan. Kan pasti tahu tuh rakyat yang udah gak menjabat apa-apa. Yang lain-lain masih pejabat. Bukan rakyat. Rakyatnya setengah-setengah. Tapi kalau yang itu, yang tadi disebut itu, rakyat beneran 100%. Ya gak? Ya. Gara-gara Anies begini,
Mereka panik. Jadi CNBC membuat polling, kelihatan nggak ya? Prabowo, Anies, dan Ganjar jadi cawapres 2024. Sobat CNBC pilih siapa? Alasannya tulis di kolom komentar katanya. Dan hasilnya adalah Prabowo 16,4%, Ganjar 15,5%, Anies Baswedan 68,1%. Luar biasa. Ada perubahan, ada penurunan di Anies ya kalau tidak salah. Kita lihat yang update-nya langsung per hari ini. Karena ini 1 hari lagi selesai. Dan suara yang masuk 45.000. Luar biasa, ini sangat besar. Bandingkan dengan survei yang hanya berapa? 2.000, 3.000 gitu. Lagian bisa dipesan pula itu gitu. Nah ini yang real. Tanpa settingan, tanpa pesanan, semua orang bisa ikut. Lagi-lagi membuktikan pilihan rakyat ya Anies Baswedan. Sehingga saya kira inilah yang membuat kepanikan pada kubu penguasa hari ini. Ya. Ketika rakyat dikatakan sudah jenuh, sudah bosan, dan bahkan kecewa dengan kekuasaan hari ini, ya mereka pilih yang antitesisnya dong. Ya Anies Baswedan. Kenapa Anies yang akhirnya terus-menerus menjadi pilihan rakyat? Ini yang luar biasa, kemudian dikelola, dijawab, dijelaskan oleh rakyat. Rakyat sendiri yang menjelaskan, netizen sendiri yang menjelaskan. Ini yang luar biasa. Bukan oleh jubir, bukan oleh tim ahli, staf khusus dan sebagainya, bukan rakyat. Seperti yang centang biru nih, Nandid. Karena rekam jejaknya bagus kok gitu. Alasan satu dari ratusan atau bahkan ribuan yang bisa diberikan. Visioner. Jelas Anies pro petani lokal, pro rakyat, bukan yang lain, bukan sedikit-sedikit impor. Bahkan yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan ketika saat menjabat, dia memanfaatkan provinsi-provinsi lain yang sumber alamnya masih bagus untuk dibeli oleh Jakarta. Kan keren ini. Baru hanya ada di Anies Baswedan. Oke, penjelasan dari rakyat juga ini, bukan dari pejabat. Anies itu cerdas, bijak, tidak arogan, tidak akan pernah membodohi rakyatnya. Punya kemampuan leadership yang kuat sehingga tidak bisa didikte. Dan dikenal dunia internasional, kemampuan komunikasinya bagus sehingga akan membawa Indonesia lebih maju lagi di kancah internasional.